Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materinya. Kali ini kita akan membahas mengenai structure query language. Kita mulai dari introduction dulu. Apakah itu SQL? Jadi SQL itu nanti ada beberapa yang bisa kita bahas, yaitu yang pertama mengenai pendahuluan dari structure query language itu sendiri, kemudian definisi data, lalu ada struktur query dasar, ada operasi dasar tambahan, lalu ada operasi set, ada nilai nol, ada fungsi agregat, ada subquery bersarang, ada juga yang terakhir modifikasi dari database. Sejarahnya yaitu IBM SQL Language ini didevelop oleh bagian dari Project System R yang ada di pada IBM San Jose Research Laboratory atau Laboratorium Penelitian IBM San Jose. Kemudian dinamakan Structure Query Language sampai sekarang namanya SQL ini, jadi kepanjangan dari Structure Query Language. Standar dari SQL dari ANSI dan ISO, jadi mulai dari SQL 86, 8992 sampai 99 2003 dan SQL 2008 sampai sekarang. Sistem komersial menawarkan lebih dari itu, tidak semuanya memang fitur-fitur dari SQL 92 plus sekumpulan fitur-fitur yang bervariasi dari standar yang sebelumnya, dan juga ada fitur-fitur yang memang berbayar dari yang khusus tapi ya. Dan tidak semua nanti contoh-contoh yang ada di sini ini mungkin sesuai dengan yang ada pada SQL ini ya. Tapi insya Allah nanti sesuai dengan apa yang dipraktikkan dalam praktikum, beberapa yang memang sudah kalian praktekkan di praktikum. DDL ya. Ini sudah pernah kami sampaikan di praktikum, tapi tidak ada salahnya kami ulangi lagi. Saya sampaikan lagi mengenai SQL Data Definition Language atau DDL yang mengizinkan kita untuk secara spesifik ya mengenai informasi tentang tabel, termasuk skema dari masing-masing relasi atau tabel, domain dari nilai yang berkaitan atau berhubungan dengan masing-masing atribut, dan constraint integritas atau integrity constraint. Constraint itu batasan yang berintegritas atau yang diterapkan. Nanti juga kita akan melihat beberapa informasi seperti sekumpulan yang bisa dikelompokkan dalam masing-masing tabel, sekumpulan atribut, sekumpulan domain, ya, keamanan dan informasi authorization untuk masing-masing tabel, dan juga structure penyimpanan secara fisik dari masing-masing tabel pada di suatu disk. Domain type dalam SQL atau jenis-jenis domain area yang diizinkan, yaitu ini juga bisa kalian sebut dengan tipe data ya, jenis data, ada char, ada varchar, ada integer, small int, numeric, real, global precision, float, dan nanti selebihnya akan disampaikan pada bab berikutnya atau chapter berikutnya. Perbedaannya di sini ada char yang string karakter panjang, jadi string karakter yang panjangnya tetap ya fix gitu ya, dengan panjang yang sudah ditentukan oleh pengguna atau user. Sedangkan yang varchar ini eh, panjang eh, karakter stringnya atau string karakternya ini bervariasi atau bervariabel. Integer untuk angka, small int angka yang lebih kecil lagi, small integer ya. Ini kaitannya dengan jumlah digit yang bisa ditampung. Kemudian numeric ini adalah angka yang memang sudah ada desimalnya nanti ya, dengan presisi berapa digit P-nya ini, lalu n digit atau jumlah D-nya ini
berapa angka di sebelah kanan decimal point atau koma ya, titik desimal. Real juga untuk angka yang tidak bulat, artinya untuk yang ada desimalnya ya. Float juga demikian, nanti akan dibahas di chapter 4 atau bab berikutnya. Membuat tabel atau konstruksi sebuah tabel ini juga sudah sering Anda lakukan di praktikum ya. Tidak ada salahnya saya ulangi lagi penjelasannya mengenai sebuah tabel atau relasi dari SQL itu didefinisikan menggunakan perintah create tabel ini ya. Create tabel R, R itu nama relation atau tabelnya nanti apa. Lalu di dalam kurung nanti masing-masing atribut satu, lalu diikuti oleh tipe data dari atribut tersebut, nilai dari yang ada dalam domain dari atribut tersebut J1, koma, atribut kedua, tipe data yang kedua, koma, sampai atribut yang kesekian atau ke N, dan tipe data yang ke N. Lalu diikuti dengan ada juga ada concern yang integritas nanti juga bisa ditambahkan ketika membuat tabel dengan perintah ini ya, create tabel. Contoh, create tabel instructor ya, membuat tabel dengan nama instruktur. Nah, dalam kurung ID, tipe datanya apa? Char 5, karakter 5 digit fix. Kemudian nama, koma ya, koma, nama, tipe datanya varchar 20, not null, tidak boleh kosong, koma, department name varchar 20, koma, salary numerik 8,2 digit nanti ya. Setelah itu selesai kok kurung tutup dari ini ya 8,2 lalu kurung tutup untuk yang instructor ini. Ya, kalau di beberapa SQL titik koma nanti setelah itu ya selesaikan dengan titik koma lalu dieksekusi ya jadi jalankan. Setelah itu untuk mengisi datanya, untuk mengisi tabelnya itu penggunaan insert into ini ya. Insert ke dalam tabel instructor, kemudian ada values ini ya, nilainya. Nilainya apa? Kalau ini memang diurutkan sesuai dengan urutan yang ada pada konstruk tabelnya ini, struktur tabelnya ini ya. Mulai dari ID, name, departemen name, salary. ID-nya 10211, diapit dengan tanda kutip karena char. Smith juga demikian namanya, varchar, diapit tanda kutip. Biology ini nama departemennya, program studi ya. Titik, pakai petik. Dan yang terakhir, angka, salary, 6 ribu dolar ya mestinya. Tidak pakai petik karena numerik. Atau yang kedua juga bisa seperti ini ya. Insert into instructor, kemudian values. Bentar. Values lalu ID, nah, name-nya diisi 0 gitu ya. Biology 66 gitu. Integrity constraint atau constraint integritas, batasan yang berintegritas dalam suatu tabel. Batasan membuat tabel itu bisa kita tambahkan yaitu not null, primary key, foreign key. Contoh di sini mendeklarasikan departemen name sebagai primary key pada tabel departemen atau program studi gitu ya. Create tabel instructor seperti tadi sama ID name, departemen name, salary. Nah, ini contohnya maksudnya eh, bukan untuk tabel departemen tapi tabel instructor ya. Mungkin nanti untuk yang berikutnya nanti ada contoh untuk membuat departemen name se- sebagai primary key tabel departemen. Kalau ini tabel instructor berarti primary key-nya nanti ID. Ditambahkan pada bagian sini sebelum menutup kolom yang terakhir, koma primary key ini juga sudah pernah dilakukan di praktikum. Primary key ID
memiliki nama integritas konsennya atau jenis integritas konsennya memiliki kunci yang tidak boleh sama atau kunci utama. Jadi dalam suatu tabel itu ada kolom yang tidak boleh sama isinya di masing-masing datanya ya. Koma, sekaligus kita membuat foreign key untuk department name. Nah, maksudnya itu ini ya, ini mungkin ini. Membuat foreign key, kunci tamu, itu kunci yang berhubungan dengan memiliki di tabel lain. Foreign key, department name, karena memang instruksinya seperti itu. Reference, mereference kemana? Mereference ke departemen. Ya, jadi bisa ditambahkan di sini foreign key, department name, departemen name yang ada di sini, yang ada di tabel instructor ini dijadikan foreign key yang nanti merujuk ke tabel departemen. Ya, seharusnya kalau ada lengkap lagi merujuk ke tabel departemen untuk kolom apa, departemen name gitu ya. Deklarasi memiliki pada sebuah atribut secara otomatis dipastikan not null. Ya. Jadi tidak perlu ditambahkan not null pada primary key ID ini ya. Nah, ini kan tidak ada not null. Nah, yang secara otomatis dia akan not null karena sudah dideklarasikan sebagai primary key. Beberapa definisi tabel yang lain, create tabel student, ID, name, department name, total credit, primary key-nya ID, dia foreign key-nya adalah departemen, nanti yang merujuk pada tabel departemen, sama dengan yang seperti sebelumnya. Lalu membuat tabel untuk pengambilan mata kuliah, ID, course ID, uh, section ID, kemudian semester, tahun, year, grade-nya, atau batas nilainya ya, nilai grade-nya. Kemudian primary key-nya ID, dan course ID, second ID, semester, dan tahun. Ya, seperti yang pernah saya sampaikan dalam tabel pengambilan mata kuliah atau KRS itu, primary key-nya tidak hanya satu, tapi gabungan atau eh, multiple ya, multiple primary key ya, gabungan. ID, course ID, secondary ID, semester, year. Karena kaitannya kalau pengambilan suatu mata kuliah itu pasti berkaitan dengan ID dari pengambilan itu, kemudian mata kuliahnya, kode mata kuliahnya, lalu ada bagian section ID-nya, lalu ada mungkin kelompok mata kuliahnya, lalu dia diambil di semester berapa, dan tahun ajaran berapa. Gitu. Jadi nanti ketika ada pengambilan mata kuliah lagi yang sama, dia dia dianggap sudah mengambil yang sama, tapi dilihat dia ngambilnya di tahun keberapa. Jadi dianggap tidak sama, artinya mahasiswa bisa mengulang dari suatu proses KRS itu. Bisa dibayangkan kalau misalnya KRS itu primary key-nya hanya ID dan mata kuliah gitu ya. Atau mungkin NIM Anda ya. Anda mau ngambil lagi kan nggak bisa karena dianggap NIM ini sudah pernah mengambil gitu ya. Tapi kalau gabungan dari NIM, kode mata kuliah, ya, lalu semester gitu ya, semester dan tahun ya, tahun ajaran itu akan bisa menjadikan sebagai kunci unik atau primary key dari tiap dari tiap data yang berbeda-beda. Ya, di bawah ada penjelasannya bahwa section ID itu bisa eh, diletakkan pada di drop diambil dari primary key yang di atas atau dihilangkan ya untuk memastikan bahwa student tidak dapat terregistrasi untuk dua section pada pembelajaran yang sama dalam satu semester. Jadi bisa di drop di section ID. Cukup mata kuliah semester dan tahunnya. Ada tabel kuliah, course, ini ya, course ID, nama mata kuliahnya, program studinya, lalu SKS-nya berapa. Sekaligus nama departemen ini dijadikan foreign key nanti yang merujuk pada departemen. Jadi bisa disimbolkan bahwa departemen selalu jadi foreign key
yang nanti merujuk pada tabel departemen. Karena tabel departemen ada sendiri nanti. Contohnya seperti ini ya, ini mata kuliah, kodenya ini, judulnya ini. Lalu dia mata kuliahnya siapa? Dilihat dari departemennya ini, dia akan merujuk ke tabel departemen. Oh, ternyata departemen yang dengan kode IT atau TI itu berarti departemennya teknik informatika. Iya. Oh, ada yang TM, teknik mesin. Oh, TK, teknik kimia. Gitu. Jadi dibuat merujuk ke situ. Kalau untuk foreign key, maaf, primary key, seperti ini ya. Ini kan pendeklarasian primary key-nya di samping langsung, seperti ini ya. Kalau yang sebelumnya bisa di bawah seperti ini, di bawah seperti ini. Nah, kelemahannya kalau diletakkan di samping ini, primary key ini tidak bisa dilakukan untuk yang mempunyai primary key yang multiple atau atau banyak ya atau gabungan multiple ya. Jadi di sini ada keterangan bahwa deklarasi primary key tidak dapat dikombinasikan dengan atribut yang dideklarasikan di atas karena model primary key pendeklarasinya di samping seperti ini. Tidak mungkin menuliskan primary key kemudian bawahnya primary key itu nanti akan error. Jadi yang paling baik kalau menuliskan primary key yang gabungan di bawah ini seperti ini ya. Memiliki ID cost ID. Kemudian ini. Kemudian tabel konstruk ini drop dan alter ini juga sudah pernah drop untuk menghapus tabel student tabelnya dan isi-isinya. Menghapus isinya saja delete from. Tapi tetap menyisakan tabelnya kalau delete from. Drop tabel benar-benar tabelnya dihapus dan isi-isinya ya. Alter tabel nanti untuk memodifikasi kalau ada sesuatu yang kurang ditambahkan, ada sesuatu yang memang belum dideklarasikan atau sesuatu yang dihilangkan dari struktur tabel itu bisa menggunakan alter tabel. Alter tabel misalnya tabel R at A D ya. Nanti jadi bisa menambahkan atribut baru dengan jenis data yang apa. Alter tabel R ubah tabel R dengan menghapus atribut salah satu atribut apa. Structure query dasar yaitu mulai dari kalau query itu sudah hitungannya masuk ke DML ya. Kalau tadi yang DDL itu create, alter, drop gitu ya, membuat, mengubah dan menghapus tabel atau database yang lain. Kalau di struktur query dasar ini ada SQL Data Manipulation Language. Ini sudah menyediakan kemampuan untuk menginformasikan query atau permintaan, lalu menyisipkan, menghapus dan menambahkan atau mengubah, menambahkan, menghapus dan mengupdate baris atau row dari suatu tabel. Umumnya bentuknya seperti ini ya, select from where. Jadi yang diingat-ingat itu aja kalau ada query, select from where. Selectnya nanti atribut apa saja yang ingin ditampilkan, ingin dimunculkan sebagai hasil dari query tersebut. Lalu from-nya dari tabel mana, bisa nanti lebih dari satu. Where syaratnya, predicate-nya. Jadi tampilkan mahasiswa yang berasal dari Kota Demak misalnya gitu. Nanti ada masuk masing-masing ya. Select nama-nama mahasiswanya from tabel mahasiswa where kota sama dengan Demak. Gitu. Contohnya sederhana. Hasil dari suatu query SQL adalah sebuah tabel relation. Kita bahas klausa select pertama-tama. Jadi dia akan menampilkan atribut yang akan diinginkan pada hasil dari suatu query. Kaitannya dengan operasi project pada algebra relasional. Pernah saya sampaikan pada sebelumnya algebra relasional itu cikal bakal dari sebuah SQL ini, dari bahasa SQL ini ya. Dia dituliskan dalam notasi matematika gitu ya. Projection. Contoh, tampilkan semua nama dari semua instructor. Nah, ini kalau ini select name nama-nama instructornya dari tabel instructor from instructor. Nanti akan
muncul nama-nama instruktur dalam satu kolom ya. Jadi suatu tabel tapi satu kolom saja ini, yaitu name. Nanti bawah-bawahnya isinya adalah nama-nama instruktur. Catatannya SQL ini tidak case insensitif ya, atau tidak case sensitif, atau tidak dipengaruhi oleh huruf besar kecil, bebas ya. Jadi sama saja, misalnya tulisannya name sama name besar semua sama name kecil semua. Itu equivalent sama. Beberapa user memang menggunakan uppercase ketika menggunakan font-font yang ditebalkan. Jadi menggantikan. SQL mengizinkan duplikat dalam sebuah relasi sebagai hasil dari query-nya. Untuk menghilangkan eliminasi dari suatu duplikat digunakan keyword distinct setelah select. Tampilkan nama semua departemen pada instruktur dan hilangkan duplikatnya. Ya. Jadi kalau ada nama-nama prodi dalam yang melekat pada seorang dosen atau instruktur, itu kan pasti akan dimunculkan dua kali kalau memang ada instruktur yang prodinya sama. Seperti itu ya. Jadi misalnya eh, nama-nama dosen. Ya, nama-nama dosen di Universitas Wahid Hasim atau di Unwahas. Ya, pasti ada beberapa dosen yang nanti departemennya, name-nya itu dua ya. Dua artinya gini. Ada misalnya saya dengan Pak Pandi, jadi kan nanti saya mungkinnya departemennya teknik informatika, nanti Pak Pandi juga teknik informatika. Nah, yang diinginkan dari suatu tabel instruktur ini ingin menampilkan sebenarnya prodi-prodi di Unwas itu apa saja sih, ya. Atau mungkin departemen-departemen yang ada di Unwas itu apa saja. Nah, karena nanti kalau ditampilkan pasti akan muncul beberapa kali di teknik informatika, itu dihilangkan, di distinct, dikasih awalan distinct. Jadi nanti yang tampil adalah perwakilan dari masing-masing prodi tersebut. Jadi nama teknik informatika nanti hanya muncul sekali, nama teknik mesin dan sebagainya. Jadi tidak beberapa kali. Kalau tidak pakai distinct, pasti nanti akan select nama departemen misalnya gitu ya, from instructor. Nanti akan ada dua atau lebih bahkan ya. Karena instrukturnya ada saya, Pak Fandi, Pak Pandu gitu ya. Nah itu akan muncul tiga kali kan teknik informatika. Nah untuk menghilangkan seperti itu, bukan menghilangkan secara permanen ya, tapi mengeliminasi ya. Sama halnya ketika kita mau tahu sebenarnya pengajuan informatika itu berasal dari kota mana saja, daerah mana saja ya. Jadi kalau langsung semua mahasiswa pasti akan ada yang berada di kota Semarang mayoritas ya. Demak, Purwodadi dan sebagainya gitu ya. Tapi itu juga ada beberapa mahasiswa yang sama, di Demak ada berapa, di Purwodadi ada berapa. Nah ini kita pengennya perwakilan saja. Jadi mewakili satu saja, nama kota, asal dari mahasiswanya, asal dari mahasiswa informatika atau universitas. Pakai select distinct kota atau nama kota from mahasiswa. Nanti pasti akan muncul perwakilan dari masing-masing kota tersebut. Satu saja. Sehingga kita tahu mahasiswa kita berasal dari kota mana saja sih gitu. Baik, lalu berikutnya ada keyword all atau bintang kalau kita biasa menggunakannya. Itu akan menampilkan semuanya tanpa ada yang dihilangkan. Ya, sama saja dengan all atribut bintang. Lalu ada Losa select ini juga bisa berisi ekspresi aritmatik yang menyertakan operasi plus, minus, kali, bagi, dan berapa dan mengoperasikan yang dioperasikan pada sebuah konstanta atau atribut untuk masing-masing baris tersebut ya. Misalnya ini ya, select ID, name, salary bagi 12. Jadi ditampilkan ID, nama instruktur, gajinya dibagi
12 dari instructor. Dia akan mengembalikan tabel dengan isi yang sama sesuai dengan tabel instructor, tapi salary-nya, untuk nilai salary-nya nanti akan dibagi menjadi 12. Where sekarang ya. Oh, from-nya nanti belakangan. Tadi where dulu ini ya. Harusnya select from where, tapi ini dibahas where dulu, nggak apa-apa. Atau saya from dulu aja ya. From dulu ya. From itu dari ya, dari tabel mana. Nanti dia akan menampilkan atau menyertakan nama-nama tabel yang memang digunakan. Seperti ini, nanti ada select bintang from instructor. Jadi ngambil semua data dari instructor dan teach. Jadi instructor nanti ngajarnya apa. Tapi ini masih belum selesai. Nanti ada where-nya. Where ini ya, where itu menentukan kondisi yang di mana resultnya atau hasilnya harus memenuhi. Ini sama dengan di algebra relasional itu selection predicate ini ya. Contoh, untuk menampilkan semua instruktur pada Departemen Computer Science dengan salary di atas 80.000, select name, tampilkan namanya saja, from instructor ya, dari tabel instructor ya, where-nya ini yang ada syaratnya ya, dia harus berada di Computer Science, ya, Departemen name sama dengan Computer Science, dan salary-nya with itu dengan, berarti dan, ya, bukan atau ya. Jadi selain dia berada di Computer Science juga dicari tahu yang salary-nya di atas 80.000 dolar misalnya. And salary itu juga di 80.000. Hasil-hasil komparasi nanti bisa dikombinasikan menggunakan koneksi logik ini and or not. Comparison atau perbandingan nanti juga bisa ditentukan atau diterapkan pada hasil dari sebuah SPSR ini. Ini yang saya lanjutkan yang from tadi kan ada kaitannya dengan Cartesian product ya, Cartesian product. Karena Cartesian product itu memang sebenarnya sangat tidak sangat berguna ketika digunakan langsung, tapi akan useful atau berguna ketika dia dikomunikasikan dengan where seperti ini ya. Jadi kalau langsung tampilkan semua data dari instructor dan pitch itu nanti akan ditampilkan semuanya. Padahal sebenarnya yang ingin kita tahu adanya relasi di antara dua tabel tersebut itu yang mana saja. Jadi seperti ini gambarannya ya, instructor dengan pitch. Instructor ada berapa baris, pitch ada berapa baris, sudah ditampilkan semuanya di sini ya. ID-nya instruktur tampilkan dari sini pasang komputer science 65.000, lalu nyambung ke sini tesnya dari 10 dari 10 satu 10 sampai misalnya sampai 22 ini ya. Jadi kayak pasangin satu-satu gitu ya. Tidak seperti itu sebenarnya kalau ingin mencari relasi suatu tabel. Nah, ini yang sebenarnya yang kita butuhkan yaitu join. Join nanti mungkin jadi praktikum juga ya. Semua instruktur yang mengajar pada beberapa perkuliahan itu tidak ditampilkan dan nanti juga ada nama dan juga course ID dari masing-masing perkuliahan tersebut yang diajar oleh instruktur tersebut. Jadi seperti ini ya. Tampilkan nama, koma, course ID. Course ID ini dari teachers nanti ya. Dari tabel teach ini ya, course ID ini. Kalau nama dari instruktur ya. Ini masih kaitannya dengan instruktur dan teach. Supaya bisa dicari tahu relasinya from-nya dari dua tabel itu ditulis, tapi ada where-nya. Ya. Karena seperti yang disampaikan tadi, akan sangat berguna kalau dikomunikasikan dengan klausa where. Where ID yang ada di instruktur itu sama dengan ID yang ada di teach.
itu bisa nanti akan menghasilkan relasi dari tabel tersebut ya. Jadi nama-nama instruktur dan mata kuliah yang diajar itu kalau memang ada ya ditampilkan. Kalau hanya ada nama instrukturnya saja tapi mata kuliahnya tidak ada yang diampu oleh beliau, yang artinya memang tidak dikasih jam ngajar, itu tidak ditampilkan karena tidak ada di tabel teach atau tabel mengajar gitu ya. Itu konsep dari join. Sementara kita menggunakan sama dengan, tapi nanti berikutnya kita akan menggunakan eh, query join beneran ini ya. Kalau ini aja hanya pengembangan saja, dia menampilkan mata kuliah yang ada kaitannya dengan section ini, section dan course ini ya. Nama mata kuliahnya atau perkuliahannya ya, perkuliahannya ya ini, perkuliahannya. Kemudian ini adalah sectionnya atau eh, aksi atau dari pembelajaran atau perkuliahan yang memang sudah terjadwal gitu ya. Di mana, di building mana, di gedung mana, di ruang mana gitu ya. Nanti waktunya berapa gitu ya. Ini section. Jadi berkaitan dengan jadwalnya. Dicari yang section course ID-nya sama dengan course ID yang ada di, cari yang sama course ID ini ada yang sama enggak nanti di dalam tabel ini. Kalau ada nanti akan ditampilkan di select ini. Tapi ada satu syarat lagi dan harus departemennya computer science. Ini contoh. Ya, join natural seperti ini. Seperti tadi, semua ditampilkan. Ya, natural join ini akan mencocokkan masing-masing baris dengan nilai yang sama untuk semua atribut yang sama. Atribut dan nanti akan menyisakan hanya satu salinan dari masing-masing kolom tersebut gitu ya. Tapi tidak semuanya akan digabungkan. Ini contoh-contohnya bisa dilihat. Ini juga ya. Lalu ada rename nanti ya. Operasi rename. Ini alias. Jadi nama lama, nama baru as. Salary yang dibagi 12 tadi bisa dikasih nama sementara ya. Salary bulanan. Gitu. Monthly salary. Instructor nanti diwakilkan dengan T supaya nggak terlalu panjang tulisnya. Jadi T titik salary artinya instructor salary gitu ya. Operasi string ini pakai like. Juga pernah di praktikum persen dan underscore. Kalau persen berarti mewakili dari semua apapun stringnya, semua string underscore mewakili satu karakter gitu ya. Contohnya kita lihat aja, select name from instructor, tampilkan nama dari instructor, dar name like yang namanya mengandung dar gitu ya. Sudaryanto, Sudarmono gitu ya. Depannya bebas ya persen mau eh, tadi ya su dan manto mau misalnya da Badarudin gitu juga bisa ya. Atau apa lagi ya, nama-nama yang memang ada kata-katanya dar di tengah-tengahnya, bukan di depan, bukan di belakang, di tengah-tengahnya. Untuk penulisan kalau bagaimana kalau penulisan ada yang 100% seperti ini pakai escape karakter ini ya. Jadi 100 lalu di backslash ini persen. Order pengurutan dari tampilan garis ya. Select distinct name from instructor order by name. Diurutkan berdasarkan nama, order by name.
Ascending, descending kemarin sudah pernah saya jelaskan, descending untuk menurun, ascending untuk menaik gitu ya. Between juga demikian ya, sudah. Jadi ambilkan nama instructor di mana salary-nya antara 90.000 dan 100.000. Duplicate ini juga. Jadi bisa mendefinisikan berapa banyak salinan dari baris yang muncul sebagai resultnya itu ya. Nah, ini harus dicoba untuk melakukan eksperimen ini ya. Lalu ini contoh-contoh saja. Nah, misalnya tampilkan cost yang berjalan di musim gugur ya, fall gitu ya, 2009 atau yang di musim semi, spring 2010 gitu ya. Jawabannya ini. Nah, jawabannya ini. Pakai union. Ini pakai intersection yang turun, yang jalan di musim fall 2009 dan bukan atau tapi dan berarti pakainya intersection gabungan irisan muncul di musim fall 2009 tapi tidak muncul di spring except pakainya except union intersect dan except ini ya masing-masing di operasi di seperti tadi sebelumnya itu secara otomatis akan mengeliminasi duplikat yang ada untuk menyisakan semua duplikat menggunakan corresponding multi-set version, union all, intersect all, dan accept all. Nanti tetap ada duplikatnya kalau pakai all gitu ya. Nilai nol, nilai nol itu dinyatakan dengan nol untuk beberapa atribut. Nah, artinya dia nilai yang tidak ada atau nilainya tidak memang unknown gitu ya. Sehingga kalau ada 5 tambah nol itu akan menghasilkan nol gitu ya. Bisa dicek is nol, predikat is nol itu akan bisa digunakan untuk mengecek nilai value. Contoh ini ya, tampilkan semua instruktur yang salernya is nol atau tampilkan instruktur yang salarinya tidak diketahui. From instructor where salary is nol, bukan where salary sama dengan nol, tapi where salary is nol. Nilai value seperti ini. Lalu ada fungsi aggregate, fungsi yang beroperasi pada beberapa nilai pada kolom atau tabel dan mengembalikan sebuah nilai ya, average, rata-rata, minimum, maksimum, sum, count gitu ya. Sudah pernah disampaikan di praktikum. Lalu ada ini biasa ya tampilkan average, average salary, rata-rata salary yang ada pada tabel instructor untuk yang berada di Departemen Computer Science. Lalu yang ini juga sama, tampilkan hitung ada berapa banyak nanti yang ID yang muncul di tabel each ya. Atau juga seperti ini, count all, bisa menghitung semuanya dari sebuah tabel apa, rows. Atau bisa digabungkan dengan ini. Nah, select department name average salary, jadi ada departemen name dan rata-rata salary-nya di masing-masing biologi itu berapa. Hasilnya seperti ini. Supaya bisa seperti ini kan berarti yang biologi ada rata-ratanya ada salary-nya berapa, yang komputer ada rata-rata salary-nya berapa kan pakai mengelompokkan pakai group by ini. Dikelompokkan berdasarkan departemennya. Nanti baru dihitung average-nya dari masing-masing departemen itu yang sesuai dengan eh, syaratnya ya. Sehingga ada departemen yang tanpa instruktur itu nanti tidak bisa muncul dalam hasilnya karena apa yang mau dihitung kan karena kosong tidak ada instrukturnya. Masih di agregat ya tampilkan nama dan rata-rata salarinya dari tabel instruktur yang rata-rata salarinya itu having ya, kayaknya.
lebih besar 42.000. Jadi grup B itu pasangannya kalau ada syaratnya, grup B dikelompokkan berdasar apa? Syaratnya apa? Having, katanya having average. Predikat clause having ini akan diterapkan setelah formasi dari grup, di mana predikat dalam where itu sudah diterapkan sebelum membentuk grupnya. Ini sama tadi null dan aggregate. Yang terakhir ada subquery bersarang ini ya. Jadi query dalam query ini sebenarnya. Seperti ini, select from where-nya nanti mainnya juga ada select lagi di belakangnya. Jadi select dan select. Contohnya bisa nanti dibaca sendiri ada berapa. Yang sudah masuk ke clause ini atau tabel. Yang terakhir modifikasi database ini. Ada delete, delete semuanya. Delete from where, berarti delete ada syaratnya. Syaratnya juga bisa query ini. Modification itu insert into ini ya. Kalau urutannya sama, tidak perlu dituliskan di dalam kurungnya ini. Beda seperti ini ya, atau ini equivalent. Kalau boleh dituliskan, yang penting urutannya sama ya. Course ID dulu, title dulu, kemudian diikuti dengan title, judulnya, mata kuliah, departemennya, terbitnya, seperti ini ya. Insert, update apa, tabel apa, lalu set apa yang mau diubah, salary-nya, dengan salary-nya syaratnya ada sekian misalnya gitu. Kalau langsung set salary sama dengan salary sekali 1,03 eksekusi, nanti semua salary-nya akan terganti ya. Tapi padahal kita hanya ingin mengganti pada salary yang di atas 100.000 ini. Urutan juga memenuhi, penting ya. Contoh-contohnya dan terakhir, nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.